wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fietra Wilinov Parama dari kelas 5 IM. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dari Mayop. Mayop adalah sebuah aplikasi perangkat lunak akuntansi yang banyak digunakan oleh usaha kecil dan menengah untuk mengelola keuangan dan operasional bisnis. Pada gambar ini, terlihat halaman awal atau welcome screen dari Mayop Accounting Plus versi 18. Di sini ada macam-macam tools atau menu yang terdapat pada Mayop. Yang pertama yaitu Open. Open ini adalah fungsinya membuka file perusahaan yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini ada Create. Create yaitu membuat file perusahaan baru dari awal. Kemudian di sini ada Explore. Explore yaitu membuka contoh data perusahaan bawaan Mayop. Cocok untuk pemula yang ingin memahami alur transaksi Mayop. Di sini What's New. What's New yaitu menampilkan informasi fitur baru pada versi Mayop Accounting Plus versi 18. Dan terakhir di sini ada Exit. Exit itu untuk menutup atau keluar dari aplikasi Mayop. Di sini langsung saja kita untuk klik Create, kita buat dulu. Di sini terdapat Introduction. Langsung saja kita klik Next. Di sini ada serial number. Serial number kalian isi saja dengan contoh 12 digit ya. Oke. Dan di sini company name-nya yaitu nama perusahaannya kita buat Salon Ersa. Dan di sini ABN kalian isi saja seperti misalkan 252525 untuk sebagai contoh ya. Address kalian buat alamat perusahaan kalian. Seperti contohnya Jalan Tuadat Karya T25. Untuk phone number yaitu nomor telepon, kalian klik saja, ketik saja. Oke, seperti itu. Fax number juga nomor telepon perusahaan. Bebas kalian ketik untuk perusahaan kalian apa saja ya. Misalkan 117. Oke. Ini untuk email. Email kalian buat email kalian misalkan salon ersa@gmail.com. Di sini kalian langsung saja klik next. Lalu di sini ada tahun buku perusahaan yang sedang dibuat, ada tahun 2006 misalkan. Untuk last month of financial year ini yaitu menunjukkan bulan terakhir tahun buku. Misalkan kita buat bulan terakhir tahun bukunya kita buat Desember atau Januari aja deh. Untuk confirmation month ini yaitu bulan mulai memasuki transaksi ke Mayop. Dari Januari saja. Ini number of accounting periods. Biasa pada umumnya perusahaan memakai 12 karena menentukan jumlah periode laporan dalam 1 tahun, 12 bulan, oke? Langsung kita klik next. Sini kita klik next lagi. Dan di sini build your account list. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu opsi pertama menggunakan template daftar akun bawaan Mayop. Contohnya nih. Kalau untuk yang kedua ini seperti mengimpor daftar akun dari akuntan perusahaan. Untuk yang ketiga ini membuat daftar akun secara manual setelah file perusahaan selesai dibuat. Kita pilih untuk yang ketiga ini aja ya. Klik next. Di sini file perusahaan kalian bisa tersimpan di sini. Langsung saja kita klik next. Sini langsung saja kalian pilih command center. Oke. Di sini terdapat dari accounts, banking,
sales, time billing, proses, payroll, inventory, dan card file. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan tentang menu bar di atas ini. Menu bar di atas ini terdapat dari file ya. File itu untuk membuka, menyimpan, backup, restore data perusahaan. Untuk file nih. Kemudian edit. Edit itu untuk mengedit data, undo, redo gitu. Untuk list terdapat macam-macam seperti daftar akun, kartu pelanggan, supplier, item gitu. Untuk command center itu berpindah antar menu utama ya seperti akun, banking, sales dan lain-lain. Dan untuk setup yaitu pengaturan perusahaan, reports untuk akses semua laporan, dan window mengatur tampilan jendela, dan help ini adalah bantuan dari aplikasi Mayob. Langsung saja kita masuk ke account di sini ya. Di sini terdapat di command center tengah ini terdapat dari account list. Account list ini account list ini yaitu daftar seluruh akun, aset, utang, modal, pendapatan, beban di sini semua nih. Dan untuk ini record journal entry ini mencatat jurnal umum, digunakan untuk penyesuaian, koreksi, atau transaksi khusus. Kemudian transaction journal. Ini melihat riwayat seluruh transaksi. Bisa difilter berdasarkan tanggal atau akun di sini. Kemudian di money control ini memantau arus kas dan keuangan secara ringkas. Di sini transfer money untuk memindahkan dana antar akun, misalnya kas ke bank, seperti itu. Kemudian di atas ini ada send to accountant. Ini mengirim data perusahaan ke akuntan ya. Kemudian di sini ada company data auditor, yaitu mengecek kesalahan data atau transaksi di sini nih. Dan di sini Busling. Busling itu digunakan untuk pelaporan pajak atau fitur internasional ya. Contoh dari akun ini mencatat jurnal penyelesaian atau melihat laporan laba rugi. Langsung kita masuk ke banking ya, kedua. Di sini banking nih. Banking fungsi utamanya mengelola transaksi kas dan bank. Tools di dalam sini ada berubah semacam spend money. Spend money ini mencatat pengeluaran uang dari kas atau bank. Digunakan untuk pembayaran tunai maupun transfer nih. Contoh seperti membayar listrik, air, sewa, atau biaya operasional lainnya. Kemudian reserve money. Nih, reserve money mencatat penerimaan uang ke kas atau ke bank untuk pendapatan selain penjualan kredit, seperti itu. Dan di sini ada bank register. Bank register itu melihat daftar transaksi kas dan bank secara rinci ya. Memantau saldo kas dan bank tuh segini. Di sini prepare bank deposit nih. Prepare bank deposit untuk mencatat setoran uang ke bank. Bisa di sini nih. Dan reconcile accounts ini berfungsi untuk melakukan rekonsiliasi bank nih. Dan juga prepare electronic payments. Ini menyiapkan pembayaran secara elektronik atau transfer nih. Biasanya dari sini nih. Untuk print checklist ini mencetak cek pembayaran langsung dari Mayob dari sini. Kemudian di sini print atau email remittance advice. Fungsinya mencetak atau mengirim bukti pembayaran ke pihak penerima. Di sini ada transaction journal, yaitu seperti tadi ya, menampilkan riwayat transaksi yang terjadi pada modul banking. Oke. Lanjut kita ke menu sales nih. Di sini. Sales itu adalah menu yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, mulai dari pembuatan faktur, penerimaan, pembayaran dari pelanggan hingga pencetakan invoice dan laporan penjualan ya. Di sini ya, sales register ini menampilkan daftar seluruh transaksi penjualan. Oke. Agar memudahkan pemantauan piutang pelanggan dari sini nih. Kemudian di sini enter sales digunakan untuk mencatat penjualan, bisa untuk penjualan tunai, penjualan kredit. Data yang diisi yaitu nama pelanggan, tanggal, barang. Nih. Bisa diisi di sini. Kemudian receive payment itu digunakan untuk mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan. Ya. Dan di sini print atau email invoice
yaitu untuk mencetak atau mengirim invoice ke pelanggan, membantu dokumentasi dan penagihan dari sini. Di sini ada print receipt, yaitu mencetak bukti pembayaran ya setelah pelanggan membayar dari sini nih. Dan di sini print email statement, yaitu untuk mengirim atau ringkasan tagihan piutang pelanggan. Biasanya digunakan saat penagihan bulanan nih di sini. Dan terakhir yaitu transaksi jurnal. Menampilkan jurnal akuntansi otomatis dari transaksi penjualan, berguna untuk pengecekan pencatatan debit dan kredit. Kemudian di sini ya time billing. Time billing itu fitur pada MyOp digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menagihkan waktu kerja atau jasa kepada pelanggan berdasarkan jam aktivitas atau biaya yang dikeluarkan, seperti itu. Di sini ada activities list, yaitu contohnya konsultasi desain service atau lembur tuh dari sini. Dan kemudian di sini enter activity slip, yaitu digunakan untuk mencatat aktivitas per kejadian dari sini ya. Dan di sini enter time sheet, yaitu digunakan untuk mencatat jam kerja karyawan, cocok untuk pekerjaan harian atau rutin nih. Kemudian prepare time billing invoice, yaitu mengubah data aktivitas atau jam kerja menjadi faktur penjualan. Jam kerja yang sudah dicatat akan otomatis masuk ke invoice nih. Kemudian activity log itu yaitu menampilkan riwayat aktivitas yang sudah dicatat, berguna untuk pengecekan dan pelacakan pekerjaan nih. Terakhir yaitu transaksi jurnal. Transaksi jurnal menampilkan jurnal akuntansi dari transaksi time billing, memastikan pencatatan keuangan sudah benar. Oke. Di sini proses itu yaitu menu yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa dari pemasok atau supplier, baik tunai maupun kredit. Di sini terdapat proses register, menampilkan daftar seluruh transaksi pembelian, dan di sini enter proses digunakan untuk mencatat pembelian, bisa untuk pembelian tunai atau kredit, seperti tadi. Di sini pay bills itu digunakan untuk mencatat pembayaran utang pada supplier, bisa juga untuk mengurangi saldo utang usaha. Ya, di sini ada prepare electronic payment, seperti tadi pembayaran secara elektronik atau bank transfer. Di sini print request, mencetak cek pembayaran kepada supplier. Oke, di sini ada print atau email remittance advice, mengirim bukti pembayaran ke supplier, menjelaskan invoice mana saja yang sudah dibayar. Di sini ada print email purchase order, yaitu digunakan untuk mencetak atau mengirim pesanan pembelian atau pre-order nih. Dikirim ke supplier sebelum barang diterima ini. Dan terakhir ada transaksi jurnal, seperti tadi, menampilkan jurnal akuntansi otomatis dari transaksi pembelian. Oke, di sini kita lanjut ke payroll. Payroll ya, payroll itu fungsinya untuk ini, sabar. Aduh, payroll tadi adalah fitur dalam aplikasi MyOp yang mengelola pengajian karyawan. Untuk gaji karyawan keluarnya dari payroll ini guys, secara sistematis dan terkomputerisasi. Di sini ada payroll kategoris, digunakan untuk mengatur komponen gaji seperti gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan, pajak iuran dan lain-lain dari sini. Dan kedua di sini ada enter time sheet untuk mencatat jam kerja karyawan, terutama bagi karyawan harian atau juga yang dibayar berdasarkan jam kerja. Kemudian proses payroll. Proses payroll yaitu proses utama untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan data gaji, jam kerja, dan potongan yang telah diinput. Kemudian di sini prepare electronic payment digunakan untuk menyiapkan seperti transfer bank tadi secara elektronik. Di sini ada print, yaitu mencetak cek gaji jika perusahaan masih menggunakan metode pembayaran cek. Di sini ada print email slips untuk mencetak atau mengirim slip gaji pada karyawan ya. Dan juga ada pay liabilities. Ini digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan seperti pajak, gaji di sini. Di bawahnya ada pay supernation. Itu fitur untuk mengelola iuran jaminan pensiun atau dana pensiun karyawan di sini nih. Dan ada print payment summaries, yaitu sama seperti tadi menyediakan
laporan penggajian, dan riwayat transaksi berguna untuk evaluasi atau audit. Oke. Di sini ada inventory. Inventory yaitu mengelola persediaan barang milik perusahaan, mulai dari pencetakan barang masuk atau stok tersedia, dan juga hingga penyesuaian dan laporan persediaan gitu. Di sini ada item list nih. Item list ini menampilkan daftar seluruh barang nih. Dan juga item register. Item register itu menunjukkan riwayat transaksi barang. Kemudian di sini ada receive items, berguna untuk barang yang diterima dari pemasok. Dan kemudian ada build item. Build item ini fitur untuk merakit barang dari beberapa komponen, misalnya produk jadi yang terdiri dari beberapa bahan. Di sini ada auto build items, digunakan untuk merakit barang secara otomatis. Kemudian ada set item price. Ini mengatur harga jual dan harga beli barang ya. Dan con inventory ini digunakan untuk stok, yaitu mencocokkan jumlah stok fisik dengan data dari sistem. Dan di sini ada transaksi jurnal, menyediakan catatan seluruh transaksi persediaan sebagai bahan laporan dan audit. Seperti itu. Dan terakhir di sini ada card file nih. Card file juga berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Penjelasan fungsi card file ini yaitu dari sini nih, card list. Card list menampilkan daftar seluruh kartu data yang telah dibuat sehingga pengguna dapat mencari, mengedit, atau memperbarui data dengan mudah. Kemudian di sini ada kontak log, yaitu digunakan untuk mencatat riwayat komunikasi dengan customer, supplier, atau pihak lain seperti telepon, email, atau pertemuan dari sini. Dan lanjut, di sini ada print mailing labels. Fitur untuk mencetak label alamat berdasarkan data yang ada di card file, misalnya untuk pengiriman surat atau dokumen. Terakhir di sini ada create personalized letters, yaitu memungkinkan pembuatan surat atau dokumen yang dipersonalisasi secara otomatis menggunakan data dari card file. Oke. Fungsi dari card file itu yaitu untuk bisa menyimpan data pihak terkait, digunakan untuk mencatat data customer, supplier, karyawan, dan juga pihak lain. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk aplikasi Mayop Accounting versi 18 dari saya. Jika ada kurang atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.